Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan walafiat, walaupun pada tahun ini, pada bulan ini kita disibukkan, dicemaskan oleh penyakit COVID-19. Dan pembahasan saya tetap ialah membahas alfiah, yang mana edisi pada kali ini adalah edisi 97. Namun sebelum saya membahas topik pertama, topik utama, saya ingin mengonfirmasikan tentang masalah COVID-19 ini. Perlu diketahui bahwa apa yang terjadi pada negara ini, kepada kita semua, tentang adanya wabah COVID-19 atau kita kenal dengan Corona, sebetulnya itu adalah sunnatullah, adalah kebiasaan Allah dalam setiap 100 tahun satu kali. Kenapa kok demikian? Karena ini ketika ditarik ke belakang, mulai dari tahun 2020 sampai ditarik 100 tahun yang telah lampau, berarti 1920. Ternyata pada tahun itu terjadi wabah juga yang lebih dahsyat, yang dinamakan flu Spanyol. Flu Spanyol ini terjadi pada 1920 yang berasal di Spanyol, dan sampai memakan korban yang meninggal 100 juta. Dan ini terkenal dengan pandemi yang paling mematikan. Yang terkena 500 juta, yang meninggal 100 juta. Ini terjadi pada 1920. Kita tarik lagi 100 tahun kemudian, pada 1820 ternyata juga terjadi pandemi yang juga banyak memakan korban, namanya kolera, dan ini berjalan selama 4 tahun, mulai 1820 sampai 1824. Korbannya 100.000 yang meninggal. Di Indonesia sendiri pada waktu itu, pada waktu pandemi kolera itu yang meninggal 1225. Dan kita tarik lagi ke 100 tahun sebelumnya, ialah 1720. Ternyata pada tahun 1720 terjadi pandemi juga, namanya pandemi Marcel. Ini yang meninggal akibat pandemi Marcel. Asalnya pandemi ini ada di negara Perancis, kemudian menyebar, sehingga yang mati pada waktu itu karena pandemi ini sampai 100 jiwa. Ini berjalan 2 tahun, 1720 sampai 1722. Dan awal daripada pandemi ini ternyata diawali pada 1331 sampai 1353, hampir 15 tahun. Itu ada namanya pandemi Black Death. Ini yang meninggal sampai 25.
Untuk hari Kamis kemarin 9 April 2020, ini positifnya 3.293, yang sembuh 252, ini Indonesia saja, dan yang meninggal 280. Di Amerika korbannya 12.936, ada di bawahnya Spanyol yang 14.500, dan korban yang pertama itu di Italia yaitu 17 ribuan. Ini update hari Kamis yang kemarin. Jadi ini adalah sunnatullah, sehingga kita berharap dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga pandemi ini segera cepat berlalu, dan kita berikhtiar dengan selalu bertawakal kepada Allah. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita ikuti, dan itu berlaku di dalam kawasan zona merah. Baik, saya sekarang akan meneruskan tentang masalah pembahasan yang utama, yaitu adalah bab alfiyah. Karena di dalam channel saya ini memang membahas tentang pengertian dan pemahaman ini di dalam ilmu nahwu. Sebetulnya saya bukan hanya membahas ilmu nahwu, itu setiap harinya saya update tentang ilmu fikih, itu sudah ada 3 edisi, juga tentang ilmu tasawuf, ialah kitab Ihya Ulumuddin, dan itu sudah sampai edisi 27 sekarang. Baik, saya akan meneruskan tentang masalah ilmu nahwu, yang mana hari ini sudah sampai pada halaman 201 bab idgham. Bismillahirrahmanirrahim. Awwala mislaini muharrakaini fi kilmatin idghim la kamislin sufafi wa zulalin wa kilalin wala babi wala kajussasin wala kasusobi. Ini kalau di rangkumannya sudah sampai pada halaman 33 yang ditulis oleh Ustaz Abdul Aziz tahun Hatam pada tahun 2016, 1438, hari Jumat tanggal 6 bulan Muharram. Saya mulai pembahasan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertiannya, apabila ada 2 huruf yang sama dan berharkat, kedua huruf itu sama dan berharkat, maka huruf yang pertama harus diidghamkan kepada huruf yang nomor 2. Kita contohkan maddah. Maddah itu asalnya madadah. Jadi ada 2 huruf yang sama, dal-dal, dan keduanya berharkat, maka undang-undangnya harus diidghamkan. Itu yang sulasi mujarrad. Kita coba ikutkan kepada af'alah, sama, asalnya amdadah, karena ada 2 huruf yang sama maka harus diidghamkan menjadi amaddah. Kita ikut wazan fa'alah, itu juga harus diidghamkan, asalnya madadah, karena ada 2 huruf yang sama yang berharkat keduanya maka diidghamkan menjadi maddah. Diikutkan wazan tafa'alah, harus diidghamkan menjadi tamaddah, asalnya tamaddah. Ikutkan wazan infa'alah menjadi inmaddah, ifta'alah imtaddah, istaf'alah istamaddah. Jadi kalau ada 2 huruf yang sama, yang keduanya berharkat, maka huruf tersebut itu
wajib diidghamkan. Kecuali ini ada syaratnya. Jadi kalau ada dua huruf yang sama dan keduanya berharkat, maka wajib diidghamkan dengan syarat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama, huruf yang sama bukan menjadi awal kalimat. Jadi kalau seperti madda itu madada asalnya pertengahan kalimat dan akhir kalimat. Tapi kalau yang sama itu menjadi awal kalimat, ini tidak boleh diidghamkan. Contohnya seperti dadanun. Dadanun ini sama-sama dal tapi kan posisinya awal kalimat. Ini tidak boleh diidghamkan. Yang nomor 2, tidak mengikuti wazan fu'alun atau fu'ulun atau fi'alun atau fa'alun. Jadi ini kalau ikut wazan fu'alun dhamma fathah maka tidak boleh diidghamkan walaupun yang sama itu adalah akhir kalimat. Kita contohkan di sini sufafun. Ini jamak daripada suffatun. Karena ikut wazan fu'alun maka tidak boleh diidghamkan walaupun sufafun fa-nya itu sama-sama di harkati, tidak boleh. Atau ikut wazan fu'ulun dhamma. Kita contohkan zululun. Jadi lam harusnya itu diidghamkan karena sama dan bukan awal kalimat. Tapi karena ikut wazan fu'ulun maka tidak boleh diidghamkan. Atau ikut wazan fi'alun. Fi'alun kasrah dan fathah. Kita contohkan di sini kilalun. Ini harusnya lam diidghamkan karena ada di akhir kalimat dan kemudian sama-sama berharkat. Tapi karena ikut wazan fi'alun ini tidak boleh diidghamkan. Atau ikut wazan fa'alun fathah. Seperti lababun, ini juga tidak boleh diidghamkan. Yang ketiga, awalnya huruf yang sama tidak bertemu dengan huruf yang diidghamkan. Seperti jussasun atau maddah yang ikut wazan fa'alah, maddadah. Maka karena awalnya itu bertemu, asalnya fa'alah itu berarti fa'alah, berarti ainnya 2. Pastinya itu ainnya 2. Berarti maddadah. Sukun dal. Dikarenakan awalnya huruf yang sama ini sudah diidghamkan, sudah bertemu dengan idgham, maka jussasun atau maddadah ini tidak boleh diidghamkan. Huruf yang terakhir itu tidak boleh diidghamkan karena akan menjadi penumpukan 3 huruf yang sama. 4. Harkatnya huruf yang nomor 2 adalah harkat asal, bukan baru datang. Seperti usosobi, karena harkatnya so itu aslinya harkatnya hamzah abi, tapi dipindahkan kepada sod, berarti bukan harkat baru tapi harkat asli daripada hamzah tapi dipindahkan ke depan. Maka usus ini tidak boleh diidghamkan. Kalau diidgham menjadi khussah, nanti menjadi khussah dengan iklal, ada pembuangan. Jadi karena di sini harkat asal tapi dipindah, maka tidak boleh ada pengidghaman. Dan inilah yang kami bisa sampaikan.
Mudah-mudahan Allah masih memberi kesempatan saya untuk bisa meneruskan pembahasan ini sampai 100 sesi. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.